أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting room ini untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab metode MBBA. Bi'idznillah ta'ala. Selamat datang kami ucapkan pada Bapak Ibu yang hadir di program ini. Sudah ada Bapak Agus, ada Ibu Bella Fatmala, ada Ibu Dr. Siti Komaria, ada Bapak Muhammad Zaki, ada Ibu Siti Maryam, ada Ibu Siti Martiati, ada Ibu Sri Pamikatsih. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum atas kehadirannya di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah di program ini kita akan belajar bahasa Arab metode MBBA. Jadi apakah itu metode MBBA dan apa yang akan kita kerjakan dalam metode ini? Belajar bahasa Arab metode MBBA memiliki fokus yang barangkali berbeda dengan belajar bahasa Arab yang lainnya. Fokus dari metode MBBA ini adalah memahami bahasa Arab Al-Quran. Jadi jika ada yang bertanya, apakah setelah mempelajari ini bisa bercakap-cakap, mesti melakukan muhadasah, conversation dalam bahasa Arab? Nah, itu bukan fokus dari program kita ini. Jadi metode ini fokusnya adalah kita ketika membaca Quran dapat memahami maknanya. Minimal kita dengan mampu menerjemahkan apa kalimat-kalimat, kata per kata dari Al-Quran, kemudian kita dapat merangkai kalimatnya, menemukan terjemahan yang paling tepat, lalu dengan itu kita dapat memahami kandungan dari Al-Quran dengan memahami bahasanya yang asli, yaitu bahasa Arab. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, itu sebagai perkenalan dari MBBA, metode Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran. Saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, saya harus memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Latif Aridho. Saat ini saya sedang mengambil program master jurusan Quran dan Sunnah di Universitas Islam Antarabangsa Malaysia. Insya Allah selama 12 pekan ke depan kita akan bersama dalam belajar metode MBBA ini. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah ya? Sudah Pak. Insya Allah Bapak Ibu juga sudah ada PDF-nya masing-masing yang sudah dibagikan di grup ya. Dan untuk yang menghendaki buku cetaknya, bisa langsung menghubungi kontak, melakukan pemesanan di kontak yang sudah dibagikan di grup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di buku yang pertama ini
kita akan mempelajari kosakata yang ada di juz pertama, setengah juz pertama dari Al-Quran. Yang mana program MBBA ini targetnya akan ada 6 buku, yang mana kita akan mengambil 3 juz pertama dari Al-Quran. Jadi masing-masing buku akan mendapat porsinya setengah juz bismillah ta'ala. Ya, cara kita belajar di metode ini, pertama kita akan membaca ayatnya dengan benar, ya. Kemudian kita melafalkan setiap kosakata, kemudian kita akan merangkai arti kosakata, ya. Kita melafalkan, memahami arti dan jenisnya, kemudian kita menghafalkan, kemudian kita rangkai, kemudian kita melakukan self assessment, dan yang terakhir melakukan setoran. Untuk yang program online ini, kita akan melakukan setorannya juga secara online. Jadi kita akan memberikan Google Form setiap minggunya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Setiap selesai melaksanakan pembelajaran di tiap minggunya akan ada setoran. Nah, jadi akan ada seperti soal-soal, ya, mana Bapak Ibu sekalian rileks saja mengerjakannya, tidak usah takut salah, takut ini, karena selama seminggu ini ya barangkali nanti ada yang salah, bisa diulang sampai betul semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada pertemuan pertama ini, di bagian pendahuluan, kita akan mempelajari jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kosakata ini disebut dengan kalimah. Jadi kalau nanti saya sebut kata atau saya sebut kalimah, itu maksudnya adalah sama. Dalam bahasa Arab, kalimah atau kata terbagi menjadi 3. Ya, sangat ringkas sekali. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga harf. Kita akan mempelajari 3-tiganya pada malam hari ini. Bismillah. Berbeda dengan bahasa lain ya, seperti contoh bahasa Inggris, pembagian katanya sangat banyak dan bercabang. Ya, ada noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, dan sebagainya. Di dalam bahasa Arab hanya 3, isim, fi'il, dan harf. Yang pertama isim. Isim ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah adalah segala kalimah yang menunjukkan benda, sifat, atau kata lainnya yang tidak berkaitan dengan waktu. Termasuk nama orang, termasuk nama kota, ya, termasuk ringkasnya segala yang berkaitan dengan benda dan tidak ada ikatan dengan waktu, dia digolongkan dalam isim. Barangkali rasa yang tidak berkaitan dengan waktu ini baru bagi ya yang belum pernah mempelajari bahasa Arab. Tapi mungkin yang sudah belajar bahasa Inggris ya, ini ketika kita belajar verb ya, kata kerja, ada kata kerja yang menunjukkan itu saat ini, ada kata kerja yang menunjukkan sudah lampau ya. Nah, di dalam bahasa Arab juga begitu. Maksudnya adalah ketika nanti kita masuk di pembahasan fi'il atau kata kerja, dia berkaitan dengan waktu. Adapun isim, dia tidak berkaitan dengan waktu. Ketika saya bilang meja, ya, meja hari ini, meja besok, ya tidak ada kaitannya. Jadi meja tetaplah meja. Ya, cara mengenali isim. Yang pertama, isim ini Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu artinya dulu. Kita tahu artinya. Nah, kita akan mempelajari artinya. Bila tidak tahu artinya, kita bisa cari tahu artinya dengan buka kamus atau bertanya kepada ahlinya. Kemudian ada juga beberapa ciri-cirinya, tanda-tanda yang lain yang bisa kita kenali. Yang mana setelah itu, mestilah dia itu adalah isim. Apabila dia diawali dengan awalan-awalan berikut ini. Alif lam. Kalau ada kata ya, yang diawali dengan alif lam, itu pasti adalah isim. Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim,
ada alif lam. Nah, itu digolong isim. Kemudian ada bi. Bi diawali dengan bi. Ya. Bismillah. Ya. Ismi setelah bi. Nah, ini ismi golongannya adalah isim. Ya. Isim dalam makna nama itu digolongkan isim. Kemudian diawali dengan li, diawali dengan ka, diawali dengan kana, diawali dengan la'alla, kemudian fi, an, min, inna, anna, laita, ila, ala, ya, ya ayyuha, ka'anna, lakinna. Ya. Banyak sekali Ustadz, ini banyak sekali bagaimana menghafalnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak usah terbebani di awal karena kita akan memahaminya dengan berproses praktek. Ya, kita akan menjalani pemahamannya pelan-pelan. Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak usah dipikirkan dulu banyaknya. Ya, nanti kita mungkin akan bertemu satu-satu pada setiap kelompok-kelompok ayat. Lalu kita juga dapat mengetahuinya ciri-ciri daripada isim lewat akhirannya. Tadi lewat awalannya, kemudian sekarang lewat akhirannya. Nah, akhirannya itu bisa kita ketahui ya, pertama dengan akhiran tanwin. Ya, akhiran dengan tanwin. Setiap kalimah ya, atau kata yang akhirannya an, in, un, ya, dia adalah digolongkan isim. Tidak ada jenis kata lain ya, yang memiliki tanwin kecuali dia adalah isim. Kemudian ada akhirannya tak marbutah, itu huruf tak yang terikat. Tak yang terikat, jadi bulat ya, ujung dan ujungnya bertemu sehingga dia menjadi bulat. Ya, ini adalah salah satu tanda isim juga. Terus yang akhirannya juga adalah tanda jamak, akhiran jamak, ya, menunjukkan lebih dari dua ya. Ada akhirannya waw nun, ada akhirannya alif ta. Nah, dengan mengetahui ciri-cirinya kita tahu golongan daripada jenis kata ini. Kemudian berdasarkan perubahan harokat akhirnya isim dibagi menjadi dua. Yang pertama isim mu'rab, kemudian ada isim mabni. Nah, ini berdasarkan perubahan harokat akhirnya ya. Yang mu'rab adalah yang harokat akhirnya atau tanda akhirnya itu bisa berubah-ubah. Dan ada juga isim yang belakangnya itu, harokat belakangnya akhirnya tetap atau tidak berubah. Yang berubah misalkan dia bisa menjadi fathah, kadang menjadi kasroh, kadang menjadi dhammah. Adapun mabni, ya, misalkan dia apabila fathah, fathah saja, ya, tidak ada harokat yang lain. Baik. Untuk isim yang mu'rab yang berubah makna ini, yang berubah akhirannya ini sangat banyak sekali ya, di dalam bahasa Arab sangat banyak sekali. Jadi kita akan menjumpainya, mempelajarinya sambil berjalan. Nah, adapun yang mabni ini jumlahnya terbatas, yang akhirnya tetap atau tidak berubah. Nah, beberapa bentuk isim mabni ini ya, karena dia jumlahnya terbatas, tidak banyak, ya, bisa kita pelajari ya, untuk perkenalan di sini. Contohnya di sini. Contoh pertama, bagian pertama adalah isim dhamir, itu kata ganti. Ya. Kata ganti dia termasuk golongan isim. Ya. Di sini kata ganti dalam bahasa Arab ada dua jenis ya. Ada munfasil dan ada yang muttasil. Ada yang terpisah, ada yang tersambung. Maksudnya yang tersambung nih dia bersambung dengan kata yang lain. Biasanya terletak pada akhir. Ya. Bukunya, buku kitabun. Bukunya maksudnya punya dia. Bukunya kitabuhu. Nah, hu-nya itu adalah kata ganti yang tersambung. Dhamir muttasil. Nah, kita lihat yang pertama yang munfasil. Ya.
Untuk orang ketiga, kata ganti orang ketiga, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, huwa harokatnya ya, harokat akhirnya waw ini adalah fathah. Sampai akhir pun dia akan tetap fathah terus. Ya, sampai kapanpun dia akan tetap fathah. Ya, kemudian huma belakang ini mati ya, sukun. Alif tidak berharokat. Jadi dia diam. Harokat artinya bergerak. Lawan dari bergerak tidak bergerak, yaitu sukun tetap. Hum juga sukun. Akhirnya begitu terus. Dia digolongkan isim. Ya, ini adalah isim mabni. Sekali lagi mabni itu yang akhirnya tidak berubah, tidak akan berubah. Adapun yang berubah tadi disebut dengan mu'rab. Ini untuk laki-laki. Kemudian yang untuk perempuan, kata ganti untuk perempuan, orang ketiga, hiya, huma, hunna. Sama, akhirannya ini akan senantiasa demikian sekarang dan seterusnya. Yang tersambungnya hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Kemudian untuk kata ganti orang kedua dalam bahasa Arab ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kita lihat di sini harokat tak terakhir fathah, sukun, sukun, kasroh, sukun, fathah. Ya, sampai seterusnya dia akan demikian bentuknya. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Kemudian untuk orang pertama, ana, nahnu. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, kalau belum, ya, belum ditanyakan kita lanjut dulu Tanya ya. Ustaz. Silakan Pak. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Untuk yang tersambung itu eh, pemakaiannya gimana ya? Kalau yang sebelah kiri ini kan subjek ya, domir Ya, dua apa gitu kan ya. baik. Kalau mutasil itu seperti apa? Contoh. Ya, terima kasih pertanyaan Pak. Saya akan ganti screen dulu sebentar. Ya. Untuk dalam bahasa Arab ya, bukunya. Nya itu kan kalau di bahasa Indonesia ya bukunya itu kembali kepada orang ketiga dia. Ya. Dalam bahasa Arab buku disebut kitab. Ya. Kitabun. Kemudian nya itu kalau bukunya kita buku. Kita buku. Penggunanya seperti ini kira-kira contohnya Pak. Jadi kata dia ini mutasil bersambung dengan kata yang lain yaitu kitab. Kitab ini kan satu kata terpisah, kata sendiri. Kemudian dia disambungkan dengan domir kata ganti kepemilikan. Nah, jadilah dia hu. Kalau bukumu kita buka. Buku mereka kita buhum. Buku mereka untuk perempuan kita buhunna. Kira-kira begitu mudahnya Pak. Gimana Pak?
Halo, apakah suara saya masih terdengar? Masih. Oke, baik, kita sambung dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya jenis isim yang lain adalah isim isyarah. Itu kata tunjuk. Ini serupa dengan isim domir tadi, yang mana akhirannya tetap tidak berubah. Sekarang dia begitu, nah seterusnya dia akan begitu seterusnya. Ya. Kita mulai dari dalam bahasa Arab, kata tunjuk ini memiliki gender ya. Ada yang muzakkar untuk laki-laki, ada yang untuk muannas untuk perempuan. Ya. Haza, ya. Hazani, haulai. Ini untuk yang laki-laki. Dan ini untuk kata tunjuk dekat. Ya. Kalau di bahasa kita mungkin ini. Haza, ini untuk satu benda. Hazani, ini untuk dua benda. Haulai, ini tapi banyak benda. Haza, kita lihat akhirnya ini sukun. Ya, mati, tidak bergerak. Begitu terus. Nah, hazani, ya, belakangnya kasrah. Dia akan begitu terus kasrah. Dan haulai kasrah. Dia tidak akan berubah. Dan zalika, zanika, ulaika. Nah, belakangnya akan fathah terus. Ya. Kemudian yang muannas hadhihi, hatani, haulai, tilka, tanika, tilka. Ini untuk kata tunjuk, isim tunjuk. Selanjutnya isim mausul, kata sambung. Nah, ini yang berarti kalau bahasa kita artinya yang. Sama seperti kata tunjuk, ada gendernya juga untuk membedakan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya. Akan tapi biasanya kalau untuk menunjuk laki-laki dan perempuan, ya itu menggunakan yang punya laki-laki ya. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Ya. Alladzina amanu. Innalladzina amanu. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, dia menggunakan laki-laki tapi di situ perempuan juga termasuk di situ. Jadi tapi kalau ketika khusus untuk perempuan dia menggunakan allati. Allati. Ya. Untuk yang satu allazi yang untuk menunjuk dua, allazani yang menunjuk tiga, alladzina perempuan, allati, allatani, dan allai. Kata sambung, isim mausul. Tadi yang pertama isim domir, kata ganti, isim isyarah, kata tunjuk, isim mausul, kata sambung. Nah, sekarang kita masuk kata tanya, isim al-istifham. Yang pertama, ya. Yang pertama di sini ada sedikit ralat 10. Ya, hal ini, hal dan hamzah a ini ada kesalahan. Dia tidak termasuk isim ya, dia termasuk huruf. Ya termasuk huruf. Kemudian yang istifham, nah, sisanya ini dari setelahnya adalah bagian daripada isim ya. Aina di mana? Kam berapa? Kaifa bagaimana? Ma apa? Maza apa? Mata kapan? Man siapa? Limaza kenapa? Nah, ini untuk menunjukkan kata tanya ya. Ya, itu adalah isim-isim yang akhirannya tidak berubah. Tanya saya Buya. Silakan Ustadz. Perbedaan, tolong ke atas sedikit screen-nya Ustaz. Perbedaan ma dengan maza. Ma dengan maza. Itu kan sama-sama artinya apa? Apa yang membedakan itu? Tidak ada bedanya, Ustadz. Tidak bedanya, sama. Secara makna sama. Berarti maksudnya ketika memakai kalimat itu sama berarti?
Ya, sama. Sama ya? Ya. Oke, sip. Tapi nanti akan ada juga ma yang berarti tidak, ya. Dan dia nanti golongannya bukan isim tapi golongannya adalah harf. Nah, nanti insya Allah sambil berlalu kita akan menjumpai itu ma, tapi dia bukan golongan isim. Jadi berarti untuk membedakan kalimat itu bermakna tidak dengan bermakna apa? Apa itu membedakan? Kita bisa lihat dari konteks sedang membicarakan apa nanti. Itu di ayat itu dia sedang berbicara apa, bercerita apa, dapat kita konteksnya sehingga kita tahu bedanya ini adalah isim atau harf. Ya. Sip. Terima kasih Ustaz. Ya, selanjutnya adalah jenis kalimah atau kata yang kedua adalah fi'il. Ya, al-fi'il. Ini adalah kalimah yang menunjukkan pekerjaan atau kata kerja. Nah, kita bisa mengenali dengan tahu artinya. Yang pertama, yang akan kita pelajari di kelompok-kelompok ayat ke depan ini. Dan kita juga bisa mengetahuinya melalui ciri-cirinya. Pertama, ciri-ciri fi'il didahului oleh harf-harf berikut ini. Dia ada harf anna, artinya bahwasanya, inna artinya sesungguhnya, sa artinya akan, saufa artinya kelak atau akan. Beda sa dengan saufa ini, kalau saufa ini akan tapi agak jauh Bapak Ibu. Kalau sa ini akan tapi agak dekat. Kemudian qad yang artinya sungguh atau telah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka. Allah telah mendengar. Ya, Allah telah mendengar. Ada juga nanti qad yang berarti kadang-kadang. Qad yang berarti kadang-kadang. Nah, bedanya nanti dia jenis fi'ilnya setelahnya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kemudian ada lam artinya tidak atau belum. Ada lan artinya tidak akan. Ada law artinya jika. Ada laqad artinya sungguh. Ini kita belum masuk pembahasan secara detail ya, cara tanda-tanda sebuah fi'il. Ya. Nanti kita akan belajar sambil melewati kelompok-kelompok ayatnya. Lalu jenis yang terakhir adalah harf. Nah, ini adalah jenis kalimat yang maksudnya hanya bisa dipahami ketika dia sudah berada dalam jumlah penuh. Ya. Jumlah dalam bahasa Arab ini artinya adalah kalimat. Nah, jadi kalimah kalau di bahasa kita artinya susunan kata yang memberi makna. Tapi kalau di bahasa Arab itu adalah kata, satu kata aja. Nah, terus susunan kata dalam bahasa Arab, nah itu disebut jumlah. Nah, jadi harf ini kalimah yang dia bisa dimengerti kalau sudah ada di dalam jumlah, dalam kalimat penuh. Mudahnya, harf ini Bapak Ibu sekalian, dia bukan isim, bukan fi'il. Isim tadi kata benda, tidak terikat waktu. Harf tadi kata kerja, dia terikat dengan waktu. Nah, harf ini bukan keduanya. Ya, kata kerja bukan, kata benda bukan. Ini ada lumayan banyak. Kita akan baca melewati malam hari ini. Tapi tidak perlu dihafalkan karena nanti kita akan banyak menjumpai huruf-huruf ini di ayat-ayat ke depan bismillah. Jadi jangan terbebani ya Bapak Ibu ya. Ini ada berapa ini? Ada sekitar 45. Nggak usah khawatir akan disuruh menghafal. Nah, ini kita perkenalan saja. Ya. Harf yang pertama A artinya apakah? B artinya di, bisa berarti dengan, bisa berarti demi. Kemudian sa artinya akan.
kemudian fa artinya kemudian, ka artinya seperti, la artinya bagi, untuk, milik, sungguh, aduhai. Nah, ini akan kita temukan terjemahan yang paling tepat ketika membaca konteksnya. Kemudian ada li, artinya kepunyaan, untuk, supaya, hendaklah. Kemudian ada ni. Nah, ini tambahan, tidak diartikan. Kemudian wa, artinya demi, dan demi padahal. Kemudian ada alif lam, ini penanda isim ma'rifat. Kemudian ada am, artinya atau, an, artinya akan atau hendak, dan in, artinya jika. Kemudian ada au, artinya atau. Kemudian bal, artinya tetapi. An, artinya dari atau tentang. Fi, artinya di dalam. Kemudian qad, artinya benar-benar. Dan la, artinya tidak atau tidak ada. Lam, artinya tidak. Lan, artinya tidak akan. Lau, artinya kalau. Kemudian ma, artinya tidak. Nah, ini yang kita bicarakan tadi ya, Ustadz. Ma, tadi artinya apa? Di isim istifham. Nah, ini artinya lain lagi tidak. Kemudian min, artinya dari. Kemudian ada nun bertasydid ya. Nah, ini adalah biasanya di akhir daripada kata kerja, artinya sungguh atau benar-benar. Kemudian ada hal, artinya apakah. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada kesalahan di atas tadi. Hal itu bukan isim istifham. Kemudian ada ya, artinya hai. Kemudian kai, artinya supaya. Ada ala, artinya ingatlah. Kemudian ila, artinya ke atau kepada. Kemudian ada anna, bahwasannya, inna sesungguhnya. Kemudian ada bala, artinya ya. Dan summa, artinya kemudian. Saufa, artinya akan. Ala, artinya di atas. Dan lakin, tetapi. Laita, artinya mudah-mudahan. Illa, artinya kecuali. Hatta, artinya sehingga. Dan ka'anna, artinya bagaikan atau seperti. La'alla, artinya agar, supaya, semoga. Lakinna, artinya akan tapi. Laula, artinya kalau tidak. Innama, artinya sesungguhnya. Ayyuha, artinya wahai. Nah, 45. Tadi ada yang berulang beberapa saya lihat. Nah, tidak usah khawatir Bapak Ibu, tidak akan disuruh menghafal. Karena tidak seperti anak sekolah ya. Program ini memang bukan didesain untuk pelajar-pelajar cara belajar anak sekolah, menghafal satu-satu, tidak. Jadi kita akan melewati huruf-huruf ini nanti di ayat-ayat yang akan kita baca. Baik, untuk pendahuluan ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Nah, jadi ringkasnya kita ulang lagi bahwasanya kalimah dalam bahasa Arab ada terbagi jadi 3, isim, ya, fi'il dan harf. Isim itu kata benda dan kawan-kawannya, tidak terikat dengan waktu. Fi'il kata kerja, terikat dengan waktu, dan harf bukan daripada keduanya. Ya, minggu depan insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan masuk ke kelompok ayat pertama. Nah, kita akan belajar seperti begini. Ayat pertama dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan preteli, akan kita uraikan satu kalimat demi kalimat, kata per katanya. Ya. Lalu kita akan mempelajari asma'nya. Kemudian juga apa jenis-jenisnya dari per kalimat. Di akhir nanti, di akhir dari pembelajaran kelompok ayat pertama, nanti kita akan menerjemahkan satu-satu. Akan kita pilih beberapa dari peserta untuk menerjemahkan ayatnya. Nah,
Setelah itu kita akan melakukan setoran. Jadi setorannya formatnya seperti bagaimana? Nah, contoh saya ambilkan dulu dari yang periode sebelum ini. Ya. Nanti setiap minggu, ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan setoran online. Ya. Untuk pengerjaannya bebas, maksudnya sebelum pertemuan baru, ya, antara satu pertemuan ada pengajian, kemudian pertemuan selanjutnya minggu depan. Nah, sebelum minggu depan, pertemuan minggu depan, satu minggu ini Bapak Ibu silakan untuk menyelesaikannya kapan. Kan tapi diharapkan kita akan melakukan pengerjaannya di waktu kelas, ya, untuk kelas bisnis ta'ala. Ya. Jadi ini adalah nama-nama kelompok terakhir buku ke-1 angkatan ke-4. Ya, Bapak Ibu yang malam ini adalah angkatan ke-5 bisa ta'ala. Jadi ada absennya nanti tinggal diklik namanya, kemudian nanti akan menjawab soal-soal seperti begini. Ya, B itu apa artinya? Dengan atau dari atau kepada. Ya. Allah artinya Allah atau Esa atau dia. Ya, mudah sebenarnya. Jawabannya sudah ada, tinggal dipilih. Kemudian nanti di akhir, ya, di halaman selanjutnya ada soalnya sama, tapi menentukan jenis. B jenisnya apa? Isim atau fi'il atau harf. Ismi, isim atau fi'il atau harf. Demikian sampai akhir. Apakah tidak terlalu apakah mudah ini Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau yang sudah belajar insya Allah mudah. Kalau yang baru belajar, ya, insya Allah ini masih bisa kita belajar sama-sama. Nanti barangkali akan ada kesalahan banyak, ya, wajar karena masih baru. Pelan-pelan kita akan belajar sama-sama billahi ta'ala. Dan di buku kedua nanti kita akan baru masuk ya, macam-macam isim dan macam-macam fi'il. Ini masih umum dulu. Nah, kita akan mentargetkan ya, kita mampu untuk menentukan jenis kata. Jenis katanya kita bisa bedakan. Ini isim, fi'il, harf. Adapun nanti ya, ini fi'ilnya fi'il mudhari atau fi'il madi. Nah, ini nanti di level selanjutnya. Ini isimnya isim mabni atau murab. Nah, itu nanti di next level billahi ta'ala. Ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian? Silakan. Ya, cukup jelas. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ahmad Purnomo. Ya, insya Allah semuanya semangat semuanya ya. Insya Allah sampai pertemuan yang terakhir, sampai oh ya, kita pembelajaran akan ada 10 pembelajaran lagi ke depan. Kemudian setelah pembelajaran kelima, kita akan mengadakan mid test. Dan setelah pembelajaran ke-10, kita akan mengadakan final test. Ya. Yang akan dinilai, kita akan mengambil nilai dari dua ini. Mid test dan final test, insya Allah.
Baik. Bila tidak ada yang ingin tanyakan, alhamdulillah alamin. Ya, insyaallah kita akan bertemu kembali minggu depan. Kita akan masuk kepada kelompok ayat pertama. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu sekalian dalam belajar, mempelajari bahasa Arab ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga target kita dapat memahami ya bahasa Arab dari bahasanya. Karena Bapak Ibu sekalian, terjemahan Al-Qur'an dia bukanlah Al-Qur'an. Ya, terjemahan Al-Qur'an adalah terjemah dari makna Al-Qur'an. Adapun Al-Qur'an sendiri dia adalah bahasa Arab dan tidak semua bahasa bisa ya menampung makna yang ada ketika dia dalam bahasa aslinya. Ya, makanya terjemahan bahasa Indonesia beda penerjemah, beda terjemahannya. Bahasa Inggris pun demikian, beda terjemahan, beda penerjemahnya, terjemahannya beda-beda juga. Karena bahasa yang diterjemahkan itu bahasa hasil terjemahan tidak bisa menampung makna dari bahasa aslinya. Mudah-mudahan dengan itu ya, makin terbuka kandungan-kandungan Al-Quran kepada kita ketika kita bisa mampu memahami bahasa Al-Quran, memahami Al-Quran dengan bahasa aslinya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Pak. Ya, sebelumnya kami akan mengumumkan ada beberapa pertanyaan ini. Ya, wajib punya bukunya ini ya. Bagi Bapak Ibu sekalian ya bisa PDF mempelajari lewat PDF dulu. Adapun kalau menginginkan buku cetaknya bisa memesan lewat kontak yang sudah dikirimkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami akan mengirimkan materi untuk pertemuan ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu boleh menyimak dan insya Allah kita akan melakukan murojaah pada pertemuan ke depan besok. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.